Israel dikabarkan siaga tinggi akibat dikepung 7 front sekaligus. Ex-kolonel Inggris berpendapat bahwa tentakel Iran telah menyebar ke 7 wilayah berbeda. Mengutip The Sun pada 31 Juli, kabar itu disampaikan Kolonel Inggris Richard Kemp dalam wawancaranya pada 30 Juli kemarin. Disebutkan oleh Kemp bahwa semua lawan Israel di masing-masing 7 front adalah kelompok yang telah dimanipulasi dan diatur. Sosok yang disebut Kemp sebagai pengatur ialah Iran, di mana Iran disebut telah menunjukkan skala mengkoordinasikan tindakan satu front untuk membalas front lainnya. Disebut oleh Kemp bahwa Iran akan enggan untuk memulai serangan lain, misalnya serangan berskala besar di wilayahnya sendiri, sehingga Iran disebutnya hanya akan bergerak melalui proksi-proksinya yang mencakup Hizbullah. Bahkan gagasan itu juga dilaporkan telah diwaspadai Benyamin Netanyahu baru-baru ini, di mana Israel yang masih berperang melawan Hamas harus juga menyerang front di tepi barat, Hizbullah, Irak, Yaman, Iran, dan juga Suriah. Lokasi di mana Panglima Hizbullah Muhsin Syukur berada dikabarkan telah diserang oleh Israel. Namun kabarnya nyawa yang menjadi target utama IDF itu masih selamat meskipun luncuran bom terus menggempur. Mengutip Al Jazeera pada 31 Juli, kabar tersebut disampaikan militer Israel dalam sebuah pernyataan pada Selasa 30 Juli kemarin. Dalam laporan militer Israel menyatakan bahwa serangannya di Beirut menargetkan Panglima yang bertanggung jawab atas insiden di Majd al-Shams. Perlu diketahui Israel telah melancarkan serangan udara ke ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli kemarin. Akibatnya dentuman dan ledakan keras terdengar di lokasi pinggir Beirut bagian selatan. Bahkan terlihat kepulan asap hitam yang membumbung tinggi di sekitar lokasi hantaman. Media nasional Lebanon National News Agency menyebut serangan Israel itu menargetkan area di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik. Media itu juga mengabarkan bahwa setidaknya 1 orang tewas akibat gempuran, namun walaupun telah menargetkan nyawa sang panglima, nyatanya nyawa sang panglima telah dinyatakan masih selamat. Perang saudara Palestina antara Brigade Tulkarem dan otoritas Palestina diprediksi pecah di tepi barat. Mengutip Kabarni pada 31 Juli, kabar itu mengutip pernyataan Brigade Tulkarem kepada aparat keamanan otoritas Palestina pada Selasa 30 Juli 2024. Awalnya Brigade Tulkarem menyatakan jika personil Dinas Keamanan di otoritas Palestina telah menangkap satu anggotanya bernama Tariq Balidi setelah mencegat kendaraan dan menyita senjatanya pada Senin 29 Juli lalu, sehingga pihaknya melontarkan ultimatum kepada otoritas Palestina, di mana jika sampai tenggat waktu pengembalian Tariq Balidi tak terjadi, maka orang-orang yang menahan Tariq telah sengaja menyalakan api perang saudara. Sekali lagi Brigade Tulkarem menegaskan tak ingin ada bentrokan dan penembakan markas. Pihaknya hanya menginginkan Tariq Balidi kembali. Perlu diketahui sumber lokal disebut telah mengkonfirmasi bahwa Dinas Keamanan Palestina Otoritas Palestina telah menangkap Tariq al-Balidi yang dianiaya dan menyita senjatanya di Tulkarem. Amerika Serikat menawarkan hadiah sekira 81 miliar rupiah untuk
Kepala Komandan Hizbullah Muhsin Fuad Syukur. Di satu sisi, juru bicara IDF Daniel Hagari mengklaim pasukannya telah berhasil membunuh sang komandan Hizbullah tersebut. Mengutip Tribun News pada 31 Juli, kabar itu disampaikan dalam artikel Straits Times pada 30 Juli 2024. Tertulis bahwa Syukur adalah kawan Imad Mukhniyah, Panglima Hizbullah yang dibunuh di Damaskus, Suriah tahun 2008. Kini Syukur diyakini telah berusia sekira 60 tahun. Amerika Serikat menyebut Syukur berperan penting dalam pengeboman barak Angkatan Laut Amerika Serikat di Beirut tahun 83 silam. Dilaporkan peristiwa itu menewaskan 241 personil militer Amerika. Sehingga pihak Amerika Serikat kemudian menawarkan hadiah 5 juta dolar atau sekira 81 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Syukur. Di satu sisi terkini pada 30 Juli 2024 malam, Hagari mengklaim bahwa prajuritnya telah berhasil membunuh pemimpin militer paling terkemuka Hizbullah tersebut. Pasukan Israel disebutnya telah berhasil melenyapkan orang yang disebut Syed Mohsen Fuad Syukur. Selain itu, Syukur juga disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pembantaian anak-anak di Masjid Al-Shams beberapa waktu lalu. Reaksi Gedung Putih, Hamas, dan Yoav Gallant soal serangan di ibu kota Lebanon, Beirut. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengklaim tentaranya menyasar dan membunuh komandan paling terkemuka Hizbullah, Syed Mohsen Fuad Syukur. Kabar itu mengutip The New Arab pada 31 Juli 2024. Amerika Serikat telah bereaksi terhadap serangan Israel di Beirut. Gedung Putih mengatakan kepada sumber utama bahwa pihaknya menyerahkan urusan operasi militernya kepada Israel. Posisi Amerika Serikat ditegaskan sebagai tak tergoyahkan terhadap keamanan Israel terhadap semua ancaman yang didukung Iran termasuk Hizbullah. Sementara itu, Hamas mengutuk serangan Israel di Beirut Selatan yang menewaskan sejumlah warga sipil. Hamas tegas agresi yang juga menargetkan markas besar Hizbullah itu adalah sepenuhnya tanggung jawab pendudukan Zionis Nazi. Yoav Gallant selaku Menteri Pertahanan Israel memberikan pujian kepada militer Israel atas serangan di Beirut Selatan. Disebutkan dalam postingan X, Israel telah menunjukkan bahwa darah rakyatnya memiliki harga, serta menekankan bahwa tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau bagi pasukan Israel dalam mencapai tujuan. Perang skala maksimal antara Lebanon dan Israel berpotensi besar benar terjadi. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengutuk agresi Israel atas serangan di ibu kota Lebanon, Beirut pada 30 Juli malam kemarin. Mengutip Anadolu Agency pada 31 Juli, kabar itu disampaikan Najib Mikati dalam pernyataannya pada 30 Juli kemarin. Mikati menyatakan bahwa mesin pembunuh Israel belum cukup untuk menargetkan wilayah Lebanon di selatan dan BKA. Lantaran kini mereka telah menjangkau jauh ke ibu kota Beirut dan beberapa meter dari satu rumah sakit terbesar di Lebanon. Tindakan kriminal yang terjadi malam kemarin itu disebutnya bagian dari serangkaian operasi agresif yang membunuh warga sipil. Aksi itu disebut Mikati jelas-jelas melanggar hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional. Sehingga Mikati menyerahkan insiden di Beirut itu ke tangan komunitas internasional. Selain itu, Mikati tegas menyatakan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil semua tindakan untuk merespons agresi Israel tersebut. Bahkan Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan secepatnya untuk membahas serangan balasan ke Israel.
Sebanyak 3 kapal Amerika Serikat mulai menuju ke pantai Lebanon. Tujuannya, apakah untuk membantu Israel menyerang Hizbullah dan menambah ketegangan di kawasan? Mengutip Times Now News pada 31 Juli, Amerika Serikat disebut siap merespons eskalasi yang terjadi di Lebanon dan kawasan Timur Tengah. 3 kapal yang mulai berlayar ke pantai Lebanon itu antara lain USS Wasp, USS New York, dan USS Oak Hill. Diperkirakan ada sekira 2.500 personil Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di dalam kapal dan ikut di dalam rombongan. Selain itu, skuadron Amerika Serikat juga turut dikerahkan ke Lebanon, seperti skuadron amfibi 4 yang dipimpin oleh kapal perang USS Wasp bisa berfungsi sebagai kapal induk. Kapal itu membawa sejumlah senjata dan perlengkapan tempur seperti kapal pendaratan, helikopter, dan pesawat Osprey. Tapi dikabarkan Amerika Serikat tidak membawa kapal induk bertenaga nuklir miliknya ke Lebanon. Padahal biasanya kapal induk Amerika Serikat bertenaga nuklirnya itu biasa digunakan untuk mencegah eskalasi yang kelak bisa timbul. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dikabarkan tewas diserang di Teheran. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Ismail Haniyeh, tapi kecurigaan langsung tertuju pada Israel. Mengutip Al Arabiya pada 31 Juli, kabar itu disampaikan dalam pernyataan IRGC pada Rabu 31 Juli 2024 hari ini. Karena revolusi, para militer Iran mengatakan bahwa sang kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran. Namun pernyataan itu tidak memberikan rincian tentang bagaimana Haniyeh bisa terbunuh. Hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu, tapi kecurigaan langsung tertuju pada Israel yang telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan para pemimpin Hamas lainnya atas serangan 7 Oktober. Sementara itu, para analis di televisi pemerintah Iran segera menyalahkan Israel atas serangan tersebut, namun Israel sendiri tidak segera berkomentar. Perlu diketahui saja, Israel diduga menjalankan kampanye pembunuhan selama bertahun-tahun yang menyasar ilmuwan nuklir Iran dan pihak lain yang terkait dengan program atomnya. Ismail Haniyeh diduga tewas karena dirudal saat tidur di rumah di Teheran pada 31 Juli 2024 dini hari. Hamas telah mengkonfirmasi kematian Haniyeh dan bersumpah akan membalaskan dendam. Kabar itu dilaporkan oleh laporan berita Al Arabiya dan Al Hadad pada 31 Juli 2024 hari ini. Sumber laporan tersebut menyatakan bahwa Ismail Haniyeh telah dibunuh pada pukul 2 waktu setempat saat sedang tidur. Pembunuhan diduga dilakukan dengan rudal yang mengarah langsung ke tubuh Haniyeh. Selain Haniyeh, pengawal setianya juga dilaporkan tewas di tempat. Di satu sisi, Hamas telah mengkonfirmasi bahwa Haniyeh tewas di Teheran pada 31 Juli pagi. Anggota Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk, memberikan pernyataan menohok. Abu Marzouk mengatakan bahwa pembunuhan Haniyeh adalah tindakan pengecut, hingga ia menegaskan bahwa Hamas akan membalas tindakan tersebut. Perlu diketahui saja, alasan Ismail Haniyeh berada di Teheran adalah untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian, beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.